Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Mudah-mudahan kalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, tentu kalian pernah berkunjung baik ke rumah teman, sahabat, atau kerabat, bukan? Nah, tahukah kalian, Islam telah mengatur bagaimana cara bertamu yang baik menurut ajaran Islam, seperti mengucapkan salam dengan benar, mengetuk pintu dan meminta izin, posisikan diri kalian untuk berada di samping kanan ataupun samping kiri pintu. Apabila tuan rumah mengatakan siapa, kalian harus menjawabnya dengan nama yang jelas. Dan kalian juga dianjurkan untuk tidak memandang seluruh ruangan rumah dengan penuh kecurigaan. Dan berkunjung dan menginap tidak lebih dari 3 hari. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Mari adik-adik semua kita bahas satu persatu tentang tata cara dan adab bertamu. Yang pertama, sebelum kalian masuk ke dalam rumah, sebaiknya kalian mengucapkan salam kepada tuan rumah. Kenapa? Karena dengan mengucapkan salam berarti tamu berdoa semoga tuan rumah memperoleh keselamatan, rahmah, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 27 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat." Kedua, meminta izin dapat dilakukan dengan cara mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Meminta izin sebelum masuk ke rumah orang lain itu adalah sesuatu yang harus kalian lakukan. Dengan meminta izin, berarti kalian telah memberi kesempatan kepada tuan rumah untuk berbenah diri terlebih dahulu sebelum tuan rumah menyambut kedatangan tamu. Yang ketiga, posisi tamu itu sebaiknya berada di samping kanan atau di samping kiri pintu. Dan ingat ya, kalian jangan pernah mengintip lewat jendela rumahnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Basir, ia berkata, apabila Rasulullah mendatangi rumah orang lain, beliau tidak berdiri di depan pintu, akan tetapi di samping kanan atau samping kiri. Kemudian beliau mengucapkan salam. Karena saat itu rumah-rumah belum dilengkapi dengan tirai. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat, jika pemilik rumah bertanya kepada kalian, siapa itu? Kalian harus menjawabnya dengan nama yang jelas. Nah, ini karena terkadang pemilik rumah itu ingin mengetahui dari dalam rumah siapa orang yang ingin bertamu itu. Dan yang bertamu harus menjawabnya dengan nama yang jelas agar tidak menimbulkan kekhawatiran kepada tuan rumah. Yang kelima, sebaiknya jika kalian bertamu tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan dan hendaknya menunggu sampai tuan rumah memulai bicara. Keenam, bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Ketika seseorang hendak menginap,
Hendaknya tidak boleh melebihi dari 3 hari. Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, jamuan hak tamu berjangka waktu 3 hari. Lebih dari itu, jamuan adalah sedekah. Tidak boleh bagi tamu untuk menginap di suatu rumah hingga ia menyusahkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah adik-adik, setelah 3 kali salam dan tidak ada jawaban atau pemilik rumah menyuruh kita untuk pulang, hendaknya jangan memaksa diri untuk menemuinya. Tidak perlu tersinggung ya, atau merasa diabaikan, karena hal ini termasuk adab yang penuh hikmah dalam syariat Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 28 yang berbunyi, dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaknya kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah adik-adik, bagaimana? Apa kalian sudah paham mengenai cara bertamu yang baik menurut ajaran Islam? Nah, setelah kalian mengetahui cara bertamu, ada baiknya kalian juga mengetahui bagaimana cara menerima tamu menurut ajaran Islam. Agar lebih jelas lagi, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Yang pertama, tuan rumah harus menyambut tamu dengan baik. Karena ketika ada orang yang hendak bertamu atau mengetuk pintu serta membunyikan bel dan memberikan salam, itu pertanda ada orang yang hendak bertamu ke rumah kita. Setelah kalian tahu siapa orang yang hendak berkunjung itu, apakah itu teman, sahabat, atau kerabat kita, hendaknya kita menjawab salam dan segera memberikan sambutan dengan membukakan pintu, senyum ceria, serta menyapa dengan ramah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan teladan kepada kita dengan selalu tersenyum ketika berbicara. Hadis riwayat Ahmad. Nabi dikenal sebagai orang yang paling banyak senyumnya, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Al-Harits bin Jaz'i. Dia berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak senyumnya selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan tersenyum berarti kita melapangkan hati tamu dan membuat mereka menjadi merasa terhormat dan dihargai. Sapaan yang hangat dapat mencairkan suasana sehingga pertemuan menjadi lebih hangat dan juga lebih akrab. Kedua, kita harus menjamu tamu dengan baik, yaitu dengan memberikan hidangan yang terbaik yang kita punya. Nabi Ibrahim mencontohkan hal ini ketika beliau menerima tamu. Hal ini
diceritakan dalam Al-Quran surat Az-Zarriyat ayat 26 yang artinya, maka diam-diam dia, Ibrahim, pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Nah adik-adik, namun kita juga dilarang untuk berlebihan dalam memberikan hidangan, apalagi jika tujuannya untuk riya atau ingin dipuji oleh orang lain. Ibnu Abbas menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk makan hidangan orang yang saingan dalam menjamu tamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga adalah hak orang yang bertamu untuk dilayani adalah hanya selama 3 hari. Selama itu, tuan rumah dianjurkan untuk menghormati dan melayani tamunya dengan baik. Keempat, kita juga disunahkan untuk melayani keinginan tamu. Tetapi ingat, hanya keinginan yang baik ataupun keinginan yang memang kita dapat laksanakan. Dan juga keinginan yang tidak dilarang oleh agama. Nah, yang kelima, bila tamu akan pulang, maka disunahkan bagi tuan rumah untuk mengantarkan tamu sampai ke depan pintu rumah kita. Imam Al-Qasim bin Salam pernah bertamu di rumah Imam Ahmad. Ketika Al-Qasim hendak pulang, Imam Ahmad beranjak dari tempat duduk untuk mengantarkannya. Ini dikisahkan dalam Al-Adab Al-Atsyariyah Ibnu Muflih. Nah adik-adik, demikian tadi gambaran mengenai adab bertamu dan menerima tamu menurut ajaran Islam. Islam telah mengatur cara bertamu yang baik dan sopan agar terjalin silaturahmi yang harmonis antar sesama muslim, agar tujuan bertamu dapat tersampaikan dengan baik. Nah adik-adik, demikian tadi tayangan mengenai cara bertamu dan juga menerima tamu menurut ajaran Islam. Semoga kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.